Selamat pagi, Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali pada saat teduh komunitas pemurnian hati. Mari kita mau satukan hati kita mau mulai saat teduh kita pagi hari ini dengan doa. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami bersyukur ya Bapa untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami pada malam hari kemarin, dan Kau telah kembali bangunkan kami di pagi hari ini untuk kami boleh memulai aktivitas kami dengan bersaat teduh bersama-sama. Bapa, kami mohon pimpinan-Mu ya Bapa. Kami percaya firman-Mu yang mengatakan di mana 2, 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang berkarya memberkati setiap para pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini. Dari mulai doa, puji-pujian, renungan firman, biarlah Engkau berkati. Engkau berkati setiap peralatan yang kami gunakan, jaringan internet, sehingga semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kami boleh buka hati kami, untuk kami boleh mengalami hadirat-Mu di dalam hati kami masing-masing yang hadir pada pagi hari ini. Ya Bapa, kuduskan dan sucikan ruangan tempat kami berdoa, sehingga tidak ada kuasa lain yang dapat mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah nama-Mu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Bapa, kami mau percayakan saat teduh kami pagi hari ini di dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan beracara ya Bapa, dari awal hingga akhirnya. Pimpin kami semua, kami mau satukan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Shalom, selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman yang kukasihi. Terima kasih karena bisa berkumpul pada awal pagi ini di hari yang sungguh berbahagia. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami bisa mengalami kasih cinta-Mu. Engkau sungguh setia. Engkau penuh mengasihi. Kami ingin mengangkat lagu pujian ini khususnya buat Allah Bapa di surga. Mari kita siapkan hati untuk mengangkat lagu pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih ya Bapa. Betapa kami di sini yang hadir pagi ini bersyukur kepadamu atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Bawalah kami masuk lebih dalam lagi ya Bapa, untuk melihat api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul di hadapan takhta-Mu ya Bapa. Kami sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa di setiap pribadi kami. Kami berkumpul Tuhan di hadapan takhta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu
sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul, Tuhan. Kami berkumpul, Tuhan, di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh
Bersamamu Tuhan kami terpuji namamu, karena kuasa kami terpuji namamu, terpuji terpuji namamu. Ya Allah, kami semua kami tinggikan namamu. Ya karena namamu Mose. Karani osentere kalala. Yara karana nana sentere kalala. Yara karana nana karana nana yara karana nana yara karana nana yara karana nana sentere yara karana Dengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, Kau jadikan semuanya baik bagi kami. Terima kasih Bapa untuk ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Bapa, pakai anak terkasih-Mu Vero Rensia, sertai ia, tuntun hati, pikiran, dan kata-katanya, agar apa yang diucapkan adalah sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Biarkanlah ia menjadi pengingat akan sabda-Mu, Bapa, dan mampukan kami untuk membuka hati dan juga selubung yang menghalangi pandangan dan juga pendengaran kami. Mampukan kami memiliki bentuk yang sesuai dengan Kau inginkan. Kami mau mendengar-Mu, Bapa. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Kiranya damai dan kasih-Nya menyertai kita sepanjang hari ini. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Beberapa orang di antara orang banyak mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan?
Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dari bacaan hari ini, kita melihat dan mendengar perdebatan-perdebatan antara orang-orang yang memperdebatkan apakah Yesus Mesias. Yesus berbicara kepada banyak orang, tetapi respon mereka masing-masing berbeda. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah nabi, ada yang mengatakan bahwa ia Mesias, tetapi juga ada orang yang mau menangkap Yesus. Pada ayat 47 sampai 48, orang-orang Farisi merespon dengan keras kepada penjaga-penjaga yang mereka utus untuk menangkap Yesus, namun para penjaga tidak melakukannya. Orang Farisi menegur penjaga-penjaga bahwa mereka adalah sesat, telah disesatkan dan tidak mengerti hukum Taurat. Kita tahu orang Farisi suka mencobai Yesus dan mencari kesalahan-kesalahan Yesus serta murid-muridnya. Siapa orang Farisi? Mereka menjadi pengamat, menurut Wikipedia, mereka menjadi pengamat pelaksanaan hukum yang sangat teliti karena mereka memiliki kerangka berpikir bahwa Allah mencintai orang yang takut hukum dan menghukum yang tidak patuh. Mereka menilai Yesus menurut hukum Taurat yang mereka tahu, tetapi mereka menutup mata dari tanda-tanda yang telah Yesus lakukan. Mereka menutup mata dari perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Yesus lakukan. Mereka mengeraskan hati sehingga mereka tidak dapat mengenal siapa itu Yesus. Pada Matius bab 23, Yesus mengecam orang-orang Farisi. Dilihat dari Matius 23 ayat 1 sampai 4. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya, dan banyak lagi. Di sini kita dapat melihat begitu berbedanya respon Tuhan, Yesus, dan para ahli Taurat. Yesus juga tahu hukum, tapi Yesus mengajak orang untuk mengikuti ajaran, tapi tidak mengikuti cara hidup mereka. Dan di sisi lain, Nikodemus juga seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi di Yohanes 3 bab 1. Nikodemus memberi tanggapan yang berbeda pada bacaan hari ini. Nikodemus juga merujuk kepada hukum Taurat di mana harus mendengarkan penjelasan atau pembelaan seseorang sebelum orang itu dihukum atau menyelidiki apa yang dilakukan orang tersebut sebelum orang itu dihukum. Kenapa Nikodemus memiliki respon yang berbeda? Karena Nikodemus pernah datang kepada Yesus. Pada ayat 50 dikatakan, dan pada Yohanes bab 3 juga dikatakan bahwa Nikodemus datang kepada Yesus. Nikodemus punya kerendahan hati untuk datang kepada Yesus sehingga ia mengenal Yesus. Yohanes bab 3 ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau
adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Sama-sama orang Farisi, sama-sama mendengar perkataan Yesus, sama-sama tahu perbuatan-perbuatan ajaib Yesus, tapi mereka punya respon yang berbeda. Mungkin saat ini bukan lagi perdebatan siapa Yesus, apakah Yesus Mesias, karena kita adalah orang Kristiani dan percaya bahwa Yesus Mesias. Tapi, apakah kita peka menanggapi kehadiran Yesus, Sang Mesias dalam hidup kita, dengan tanda-tanda yang telah Yesus berikan sepanjang hidup kita? Jangan sampai kita hidup mengabaikan kehadiran Tuhan, sombong, mengandalkan kekuatan kita, karena Tuhan selalu hadir dalam perkara-perkara kecil. Tuhan telah memberi tanda-tandanya dengan perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Jangan take it for granted. Kita harus peka dan rendah hati untuk terus datang kepada Yesus seperti Nikodemus, mau mengenal Yesus lebih lagi, menyadari bahwa segala sesuatu yang ajaib yang kita dapat, yang kita rasakan selama hidup kita adalah karena penyertaan Allah, bukan karena kuat atau hebat kita. Saya berikan ilustrasi. Lampu lalu lintas ya ada yang berwarna kuning. Lampu kuning mempunyai arti bersiap-siap untuk berhenti atau bersiap-siap untuk jalan. Namun tidak sedikit pengendara yang menanggapi lampu kuning adalah kesempatan untuk tancap gas sebelum lampu hijau. Sama-sama lampu kuning, tetapi ditanggapi berbeda oleh pengendara. Seperti kita, Tuhan telah memberikan kita tanda-tanda kehadirannya, perbuatan-perbuatannya ajaib dalam hidup kita, melakukan mukjizat, hal-hal sederhana. Mari kita bijak untuk menanggapi, peka dan sadar bahwa itu pekerjaan Tuhan, bukan karena kuat atau hebat kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan hadir dan rendah hati datang kepadanya untuk mengenalnya lebih lagi. Oleh karena jika kita datang dengan rendah hati dan peka, maka kita akan menyadari siapa itu Yesus. Begitu pentingnya peran Yesus dalam hidup kita. Kita akan menyadari bahwa Yesus hadir. Kita jangan mau seperti orang Farisi, tapi kita belajar seperti Nikodemus. Dengan keahlian, kepintarannya, ia juga dapat melihat sisi yang berbeda dan merasakan kehadiran Yesus dalam hidupnya dan percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu Bapak yang terkasih, kita akan tutup pertemuan kita pagi hari ini. Bapak yang penuh kasih, terima kasih Bapak untuk saat teduh di pagi yang sejuk ini, sehingga kami boleh selalu Kau ingatkan, agar kami menjadi pribadi yang rendah hati. Terima kasih juga Bapak, kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, dan merenungkan surat cinta-Mu yang dibawakan oleh anak-Mu kasih Ferorencia. Bapa, biarkan ini semua menjadi pengingat bagi kami. Dan biarkan firman-Mu yang terus menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kami untuk menjalani hidup kami sehari-hari. Berikan kami juga kerendahan hati serta kepekaan di dalam mendengar suara-Mu. Bapa, kami juga berterima kasih Kau berikan Pak Paulus dan Bu Vila yang dengan kerendahan hati membimbing kami sehingga kami selalu rindu akan Engkau dan ingin selalu dekat akan Engkau. Limpahkan berkat bagi mereka ya Bapa, serta dalam usaha mereka juga bimbinglah mereka serta berikan kesehatan juga kepada mereka. Bapa, kiranya semua para pelayan-Mu di KPH ini juga Kau berikan kesatuan hati, sehingga semua yang kami lakukan hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Allah. Bapa, marilah kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa untuk komunitas pemurnian hati dan sakit. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa
yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto bersama. Mari kita buka kameranya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Ya, 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pagi.